Selamat pagi semuanya. Seperti biasa di pagi hari saya akan menemani ngopi teman-teman memantau market. Hari ini ada pair apa saja yang memiliki potensi dikunjungi base-nya oleh harga dan memiliki potensi untuk direspon oleh market. Bagaimana setiap hari saya akan menganalisa market dan memberikan gambaran atau ulasan. Jadi ini bukan saran untuk entry, bukan sinyal untuk entry. Karena aktivitas trading ini sangat berisiko, saya harap teman-teman memahami risikonya sebelum trading. Oke, yang pertama kita akan lihat untuk pair USD Jepang Yen. Untuk pair USD Jepang Yen ini masih dalam kondisi tren bullish yang cukup ekstrim. Kita bisa lihat di sini di time frame daily masih dalam kondisi uptrend, dan di sini market masih belum membuat tetap sell CB1 atau dominan. Artinya potensinya harga masih akan naik. Kita akan lihat di time frame 4. Di time frame 4 market membuat cerita yang lain, yaitu market di sini membuat setup sell CB1 break. Ini adalah candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, potensinya ini harga akan turun minimal sampai ke level Fibo 161. Di level Fibo 161 ini bertepatan dengan base buy di time frame 4. Untuk rencananya di pagi hari ini atau hari ini kita akan menunggu di antara kedua base. Yang pertama ada base sell. Jika menunggu di base sell ini sesuai dengan setup sell CB1 break yang terbentuk di time frame 4. Jika kita menunggu di base buy, ini sesuai dengan arah tren saat ini, yaitu dalam tren bullish. Dari kedua base yang berlawanan ini, mana yang terbaik? Yang pertama adalah acuan kita adalah respon market ketika harga menyentuh salah satu dari kedua base ini. Yang kedua, kita bisa membuat acuan misalnya karena saat ini dalam tren bullish, kita bisa ambil di setiap base yang terbentuk dengan arah trennya saja. Ini dikembalikan lagi ke opsi teman-teman untuk trading follow trend atau counter trend atau sesuai dengan setup yang terbentuk. Karena nanti cover kita adalah di money management, jika memang kita tidak terlalu yakin dengan setupnya, kita bisa menggunakan risiko yang tidak seperti biasanya. Misal yang biasanya 2-5%, kita gunakan 1% saja. Untuk peluangnya jika harga naik menuju base sell ini, kita bisa ambil peluang sell di sini jika market membuat setup sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Atau jika harga tidak naik dan harga langsung turun, lalu di base buy ini market membuat setup buy CB1 atau dominan, maka kita bisa ambil peluang buy di sini. Oke, berikutnya untuk market crude oil. Saat ini market crude oil jika kita lihat di time frame H4 masih dalam kondisi marketnya adalah trennya bearish, karena kita bisa lihat di sini terbentuk banyak candle bear. Tapi saat ini market berada di base potensial, yaitu base yang sebelumnya pernah direspon oleh market. Ini adalah base potensialnya yang sebelumnya base ini pernah direspon oleh market. Untuk respon yang pertamanya di sini market membuat setup buy dominan break. Ini adalah candle dominannya dan ini adalah candle yang breaknya. Kita bisa gunakan garis Fibonacci untuk mengukur sejauh mana market ini merespon base buy potensial ini. Jika kita gunakan garis Fibonacci, di sini market merespon dengan harga naik sampai ke level Fibo 261, dan tepat di level Fibo 261 ini harga di reject kembali turun, dan saat ini untuk kedatangan yang kedua harga berada di base buy potensial lagi. Kita tinggal tunggu respon marketnya di base potensial ini dengan membuat setup buy CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry buy di sini. Oke, berikutnya kita lanjutkan lagi untuk pair USD CHF. Kita akan analisa pair USD CHF di time frame H4. Jika melihat kondisi saat ini, trennya dalam kondisi tren bullish. Walaupun secara keseluruhan market ini membuat sideways di time frame 4. Kenapa trennya tren bullish? Karena kita di sini mengacu juga dengan konsep yang terbentuk di time frame 4. Karena di sini market membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang breaknya. Maka potensinya jika kita gunakan garis Fibonacci, harga masih berpotensi untuk naik minimal sampai ke level Fibo 161.
Kita akan lihat di sini, jika kita menandai base yang terdekat dengan harga, ini adalah base-nya yang terdekat dengan harga, yang merupakan base buy yang searah dengan arah market saat ini, yaitu setup buy CB1 break, atau menggunakan base sell yang saat ini harga berada di base sell tersebut. Ini adalah base sell-nya. Peluangnya kita akan tukar ke time frame 1. Jika market di sini membuat setup sell CB1 atau dominan di base sell ini, maka ini akan menjadi peluang untuk kita entry sell di sini. Tapi perlu berhati-hati karena di sini terdapat base buy. Karena jika market merespon base buy ini, atau nantinya mungkin akan menjadi penghalang harga untuk sampai ke level Fibo berikutnya, maka kita perlu berhati-hati untuk base buy ini. Karena base buy ini juga bisa menjadi pijakan harga untuk naik lebih tinggi dengan setup buy CB1 break di time frame 4-nya ini. Berikutnya untuk pair Euro Jepang Yen. Untuk pair Euro Jepang Yen, jika kita lihat di sini di time frame 4, kondisinya hampir sama dengan pair USD Jepang Yen, yaitu di sini market membuat setup pembalikan di time frame 4, yaitu setup sell CB1 break. Ini candle CB1-nya dan ini adalah candle yang break-nya. Jika kita gunakan garis Fibonacci, untuk saat ini potensinya harga mungkin akan turun jika kita mengacu pada konsep ini. Untuk peluang entry-nya tetap kita akan menggunakan base di time frame 4 ini, yaitu base yang terdekat saat ini adalah base sell, yaitu di atas sini. Dan untuk base buy-nya cukup jauh, ada di bawah sini. Jadi jika kita ambil peluang sell, maka peluangnya cukup besar. Tapi perlu diingat karena di sini market masih dalam kondisi momentum bullish, artinya jika kita ambil peluang sell, artinya kita melawan tren di time frame daily. Untuk peluang entry, jika teman-teman ingin entry, usahakan misalnya tidak terlalu yakin dengan kita counter trend, maka gunakan risiko yang tidak seperti biasanya atau memperkecil risiko. Kita akan menunggu harga kembali ke base sell ini di time frame 1 ini, lalu menunggu respon marketnya membuat tetap sell CB1 atau dominan sebagai konfirmasi untuk kita entry sell di sini. Atau jika harga langsung turun tanpa koreksi dan harga langsung turun ke base buy ini, lalu di base buy ini market membuat setup buy CB1 atau dominan, maka ini akan menjadi peluang untuk entry buy kita di sini. Berikutnya ada pergerakan yang cukup menarik di hari Jumat, yaitu market gold. Market gold ini jarang sekali saya tradingkan karena saya tidak terlalu terbiasa trading di market gold. Karena shadownya ini biasanya sering sekali membuat prank. Tapi ini cukup menarik karena kemarin saya sudah menandai di base buy ini. Lalu di time frame 1 juga market membuat setup buy CB1 break. Ini candle CB1 dan ini adalah candle yang breaknya. Dan jika kita gunakan garis Fibonacci, harga naik sampai ke level Fibo 261, sangat cantik. Untuk peluangnya di time frame 4, potensinya mungkin jika harga turun kembali, karena market gold ini suka sekali koreksi. Karena itu kita wajib sabar untuk mendapatkan peluang yang terbaik, yaitu peluang dengan risiko yang minimal. Kita perlu menunggu di base buy ini, karena untuk base sell-nya di sini tidak terdapat base sell yang terdekat dengan harga saat ini. Jadi kita perlu ambil di base buy ini, tentunya dengan konfirmasi setup buy CB1 atau dominan jika harga sudah sentuh base buy ini. Base ini bukan konfirmasi untuk entry, jadi kita perlu konfirmasi entry minimal setup CB1 atau dominan di time frame yang sama, atau idealnya konfirmasinya satu time frame di bawahnya, atau kita bisa juga entry 2 time frame di bawahnya. Dari ketiga konsep ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tinggal disesuaikan lagi dengan kenyamanan trading teman-teman. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk ngopi agar tidak oleng saat kita menganalisa market. Jangan lupa untuk menyetok beras karena saat ini harga beras setiap harinya selalu naik. Sekian videonya, terima kasih untuk semuanya.